Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al King TV, bagaimana kabar? Sehat lagi kan? Alhamdulillah. Udah lama ini kita nggak ketemu ini. Malam ini kita mau belajar lagi tentang biru walidaini, ayah dan ibu. Kalau bukan karena kedua orang tua kita tidak akan lahir di dunia ini. Betul kan? Makanya dari itu malam ini kita memperdalam lagi taat kepada orang tua. Oke lah, tanpa lama-lama, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi kayak. Alhamdulillah. Udah lama ini. Iya ya. Malam ini kita mau sharing lagi sama kawan-kawan Sobat Al King TV kayak tentang biru walidaini, ayah dan ibu. Kalau zaman sekarang kan kayaknya anak muda sekarang itu meremehkan apa itu ayah dan ibu, mengabaikan bahwa kita itu diwajibkan tawadhu. Selain kita taat kepada Allah, kita kan harus tawadhu kepada orang tua kita. Bahkan hal-hal sepele pun anak muda sekarang itu, ya contohnya seperti saya, kadang teledor masalah ayah dan ibu. Bahkan kita itu sering bahkan itu kan nggak boleh ya kayak ya. Tolong kakek ceritakan sesungguhnya betapa luar biasanya ayah dan ibu, biar kawan-kawan itu lebih paham lagi. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin pendengar yang berbahagia, marilah kita mengkaji tentang biru walidaini. Apa sih biru walidaini itu? Begini para hadirin, sesungguhnya di situ kita harus kembali ke syahadat. Syahadat itu bacaannya, maksudnya kalimat yang terkandung di dalam syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu kan. Di situ sudah ada dua. Syahadat itu isinya ada dua. Apabila ada Allah, di situ ada Muhammad. Sebaliknya, kalau ada orang tua, ada ayah, ada ibu. Adam, Hawa. Begitu kan? Ceritanya kan begitu. Sedangkan di situ Allah itu berfirman. Di Al-Quran pun dikatakan itu. Bahkan ada doanya tentang biru walidaini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi memang enggak bisa dianggap remeh menghadapi kedua orang tua ini. Kita harus takzim, istilahnya itu harus benar-benar menghormati kedua orang tua itu. Karena di situ Allah
meridhoi kalau kedua orang tua ini meridhoi. Itu Allah meridhoi. Kalau seandainya orang tua kedua ini tidak meridhoi, niscaya Allah tidak meridhoi. Tapi di zaman-zaman sekarang ini memang agak sulit karena pengkajiannya kurang. Kepada orang tua itu kita kurang. Saya sendiri itu kurang. Bagaimana caranya saya itu menghadapi kedua orang tua? Karena kadang-kadang orang tua kedua itu menjengkelkan memang. Memang di situ ya, kamu ini harus begini. Ya kadang-kadang anak sih nggak patuh. Lah, nggak kepatuhan itulah tentangan dari Allah. Orang tua kedua itu bagaikan surya menyinari dunia. Nggak ada cerita kamu masih bayi, lahir dari rahim ibu saya gendong, saya kasih air susu, saya kasih makan, tidur digendong lagi, apalagi sakit, tambah bingung orang tua. Kalau kita mawas diri, berapa dosa kita kepada orang tua kalau begitu. Kalau kita maksudnya itu disuruh saja membantah, Membangkang. apalagi kadang-kadang orang tuanya disentak. Apa saja? Yung kamu ini disuruh bantu begini saja sudah muring-muring. Nggak boleh hadirin ya, nggak boleh. Harus orang tua itu dijunjung tinggi. Ada pepatah Jawa begini, karo wong tuwa loro iki aja nyiram tai, nyiramu kembang. Sesungguhnya yang dimaksud itu siramlah kebaikan, jangan disiram keburukan. Tapi anak sekarang beda, Mas. Ada di situ pepatah kan, anak pola bobo keberada, kan begitu. Orang tuanya nggak ikut apa-apa itu, yang berbuat anaknya, tapi yang kena bagaimana? Hadirin, orang tuanya yang kena. Anaknya siapa sih nggak dipimpin? Padahal ayah ibunya memimpin. Nggak kurang-kurang. Nggak kurang-kurang ngasih penghormatan sama anak. Kamu Kasih contoh. seandainya ada teman di sana jumpa, kasih salam, ditegur, sampean mas, sampean dik. Tapi kadang-kadang anak sekarang cuek saja, kalau bukan pleknya sih nggak tanya kadang-kadang. Angkuh. Tapi di situ kan memang harus ada ilmunya. Kalau zaman dulu loh, kakeknya ini kalau misalnya mau berangkat bepergian atau Berpergian jauh. mau sholat id gitu, apalagi kalau haji kadang-kadang itu hadirin, ini kunci loh. Kunci, memang kunci yang sebenar-benar. Kita itu kalau mau berangkat kemana aja, pokoknya yang dianggap penting sekali itu minta restu dari ayah dan ibu, sehingga hatinya itu merasa terang, merasa tenang mendoakan putra putrinya. Kalau di adat Jawa lain lagi mas, begini, kalau mau berangkat itu dia itu ambil air dari sumur, air mentah, itu dicuci kakinya. Kalau yang ayahnya itu yang kanan, kalau yang ibunya itu yang kiri. Tahu maksudnya? Tahu, telapak kaki. Ya, maksudnya itu tahu kan? Kalau surga itu ada di telapak kaki ibu sebelah kiri. Jadi hadirin, kita harus benar-benar menghormati kepada kedua orang tua.
harus ditakzimkan. Kadang-kadang ada kekeliruan, kadang-kadang gurunya salamnya bagus, kepada mertuanya bagus juga, tapi kepada ayah ibu kandungnya biasa-biasa saja. Bahkan nggak salam kadang-kadang. Orang tua saya nggak apa-apa, itu salah. Bahkan yang mengasih ilmu dari kandungan sampai lahir itu ibunya. Yang susah payah itu ayah dan ibu. Kata Rasul kan pernah beliau itu cerita, yang bagus Rasul ayah atau ibu? Beliau Rasul jawab, ibu. Ayah atau ibu? Ibu. 3 kali saman, ayah atau ibu, hanya Rasul, ibu. Ayah atau ibu? Ayah. Cuma 1 kali ayah. Kadang-kadang susah, orang tua itu susah sekali. Kita itu masih kurang menghadapi birrul walidaini. Saya sendiri ini, kakek sendiri merasa kurang. Kadang-kadang sudah malam dia itu kencing, kadang-kadang dia itu tidak bisa tidur, kadang-kadang dia itu hajat besar, kadang-kadang nggak bisa tidur. Akhirnya orang tuanya bangun, dibersihkan. Kalau tahu yang sesungguhnya kita itu menyakiti orang tua, kalau kita itu menentang, berapa dosa kita. Padahal beliau, kedua orang tua itu nggak minta kembali, nggak minta kembali sama sekali. Memang ridho orang tua, kedua ridho Allah. Allah tidak akan meridhoi kalau dia itu, apa istilahnya ya, ngelama istilahnya Jawanya itu apa ya, Ya, menentang, membangkang, ya membantah. Kadang-kadang kita kan sering membantah sih, membangkang. nggak boleh. Makanya hadirin, kita harus waspada terhadap orang tua kedua ini. Kita harus jeli, harus benar-benar mengkaji. Apalagi sekarang kan ada santriwan, santriwati itu kalau ada di pondok itu seharusnya kalau ilmunya itu minta manfaat dunia akhirat, seharusnya itu lebih memperbaiki kedua orang tua. Kalau guru memang wajib dihormati, tapi yang lebih dihormati adalah orang tua kedua. Orang tua kedua ini, Kedua orang tua, wah, itu dosanya maha dahsyat kalau disalahi. Allah itu murka bener Allah. ada sesuatu orang tua yang maunya itu anaknya begini, harus begini. Terus yang anak itu merasa saya nggak mau kalau begini. Itu bagaimana, Kek? Ya begini, Apa harus ikuti apa yang dimau orang tua, tapi kita merasa terpaksa, atau kita membantah, kita ikuti saja yang kita senang? iya, kita di situ kan ada apa itu yang namanya 3S kan, 3S, selaras, serasi, seimbang. Jadi kita harus menggarisbawahi. Kadang-kadang orang tua itu memang agak nggak condong sama putranya kan. Misalnya kamu harus ke timur, putranya aku ke barat misalnya. Kamu kalau nggak nurut orang tua, jadi apa kamu? Sebenarnya begini,
jadi orang tua jangan terlalu mengucapkan kata-kata yang kurang sopan kepada anak. Kasih contoh yang baik. Nggak bisa secara otomatis kita itu membuat anak saya buat begini, nggak bisa. Sudah kodrat iroda dari Allah itu begitu. Tapi kita cuma berusaha kan, cuma mengarahkan kan. Kalau misalnya begini, kalau kamu nggak nurut kepada saya, sudah kamu minggat sana. Nggak boleh sampai begitu. Kalau dia hancur, orang tuanya juga hancur. Kita ngikuti saja, ngikuti apa yang dimaksud dengan putra, asalkan nanti belok diluruskan lagi. Nggak bisa kita itu menentukan, nggak bisa menentukan anak kamu harus begini, nggak bisa. Lebih baik kita mendukung. Ya iya, kita harus mendukung, harus mengasih support lah. Ngasih semangat. Ya, kasih semangat. Tapi kadang-kadang begini, anak sekarang itu lain, Mas. Tapi di situ kan mengenai pengkajian biru walidain ini, orang tua kedua orang tua ini, itu memang agak sulit. Ini ada pepatah begini, kamu harus nurut sama orang tua. Kalau nggak nurut sama orang tua, neraka kamu. Ya nggak boleh ceroboh seperti itu, karena putranya kan. Begini, misalnya contoh ya, orang tua nyuruh mencuri misalnya, kan nggak bagus itu. Bagus. Iya, nggak boleh dikerjain. Kamu harus mencuri, kamu harus begini. Kalau salah ya jangan diikuti. Tapi di situ orang tua ini harus dihormati, harus kan begitu kan. Tapi orang tua yang bagaimana, harus ngasih contoh yang baik. Kalau nggak baik ya bagaimana kita mau mengikuti jejak orang tua. Tapi walaupun begitu kan orang tua, kalau misalnya itu nggak selaras, nggak serasi, nggak seimbang, ya diam saja sudah. Jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang kurang mengenakan, maksudnya kan kurang, Intinya nggak membantah. nggak membantah sama sekali, sudah nggak boleh memang. Jadi hadirin, kita harus mewaspadai, kita harus mengkaji yang sebenar-benarnya. Mana orang tua itu yang harus dihormati. Loh, kalau orang tua harus dihormati, maksudnya yang keburukannya itu sudah, yang bagus kita guru, yang jelek kita singkirkan. Begitu hadirin. Ingat ya, kalau mau bepergian, mau sholat malam misalnya, kalau masih ada orang tua, kerjakan seperti yang kakek ajarkan tadi. Ambil air mentah, dicuci kakinya yang kanan orang tua, yang kiri tumitnya itu loh, yang kiri baru diminum. Bawa syahadat, membaca syahadat 1 kali diminum. Insya Allah ridho Allah, ridho biru walidain. Amin Allahumma amin. Biar anak gampang nurut lah, gampang nurut kepada orang tua. Ya memang orang tua itu harus kasih support, jangan cuma wawasan saja. Satu itu hablum minanas, kemudian hablum minallah. Kita harus memperbanyak mendoakan putra putrinya, didoakan. Kalau nggak bisa, Fatihah saja. Misalnya siapa namanya putra bapak ibu, sebut saja Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Cukup, Mas. Oke kawan, mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Tetap jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.